Halo semuanya, banyak orang tahu apa itu Mentos, tapi bagi yang tidak, inilah salah satu permen karet mini paling populer di dunia. Mentos mendapat popularitasnya luar biasa melalui reaksi Coca-Colanya. Ya, blogger lain memiliki air mancur yang jauh lebih tinggi. Tulis di komentar apa yang saya lakukan salah. Mari kita perlu mencari tahu apa itu Mentos ini. Melihat lebih dekat, lapisan glasir memiliki efek menthol dalamnya. Sekarang mari kita lihat ke dalam. Di sini kita memiliki permen karet putih yang lembut, dan ternyata dalamnya adalah sirup minnya. Sekarang sudah jelas, mari kita buat mulai dengan permen raksasa ini. Mari kita mulai dengan cetakan. Dalam belahan ini kita tuangkan minyak. Dan ratakan secara merata dengan kuas. Buka bungkus perkamen dan potong sepanjang bentuknya. Setiap 4 cm ini Anda harus membuat sayatan. Lalu tutupi cetakannya. Minyak membuat perkamen ini lengket. Tutupi agar tidak ada satu celah pun pada cetakan. Mari kita mulai buat flek biru ini dengan membuat karamel ini dalam panci ini. Setelah itu kita tuangkan gula dengan sedikit air dan segarkan napas kita agar kita membutuhkan kristal menthol murni ini. Aromanya sangat kuat. Sedikit sikat dikirim ini ke panci. Rebus karamel hingga 145 derajat. Dan Anda siap melakukannya. Mari warnai ulangi karamel menthol menjadi warna biru. Kita akan menggunakan cetakan kuadran untuk menuangkannya, tetapi pertama kita akan tekankan dengan selotipnya. Potong memanjang dengan gunting. Dan taruh di cetakan. Selesai, sekarang cetakan akan kedap udara. Kita taruh di cetakan dan tuangkan karamel. Untuk dipercepat pembekuannya, kita akan gunakan nitrogen cair dalam kaleng. Ayo pakai tube agar tidak membekukan jari kita. Dan semprotkan nitrogen langsung ke dalam karamel panas. Suhu semprot minus 150 derajat, sehingga karamel membeku hampir seketika. Penyematan pertama dilakukan. Anda bisa membekukan cetakan sedikit agar lebih acak. Dan kemudian kita tuangkan karamel lagi. Kita akhirnya buat flek ini. Mari beralih ke lapisan gula putih. Dalam panci ini kita gulakan gula, sirup jagung, dan air. Ini saja, kita taruh di atas kompor. Kita akan memasak dalam 4 panci sekaligus. Rebus karamel selama kurang lebih 10 menit, sehingga mencapai 137 derajat. Angkat dengan cepat dari kompor. Dan dengan noda putih ini. Tuang ke dalam cetakan, dan pastikan semua sisi frosting semua ketebalan yang sama. Sebagian besar tetap menetes, jadi sebarkan dengan spatula.
Kita butuhkan waktu 3 jam untuk menuangkan frostingnya. Mari beralih ke lapisan kenyalnya. Dalam panci besar ini kita tuangkan 3 liter air. Kita membutuhkan 900 gram agar-agar. Kita tuangkan sedikit demi sedikit agar diaduk dalam isinya juga. Lalu mengembang merata. Saat adonan mulai menyerupai kentang tumbuk ini, berarti sudah siap. Selanjutnya kita butuhkan 5 gram minyak kelapa ini. Buka tabung plastik dan buang minyak. Lalu letakkan ke dalam panci ini. Kita tinggal menuangkan 1,6 kg tepung maizena. Dan campur adonan ini dengan mixer besar. Ini hanyalah sebagian isian, dan kita akan membutuhkan nanti. Dan sekarang kita butuhkan pembakar gas 30 kW yang sangat kuat. Sambungkan tabung ke gas sana. Kita siapkan panci besar, dan tuangkan 10 liter sirup jagung ke dalamnya. Tuangkan 40 pound gula di atasnya. Dan 8 liter air. Selesai, tutup dengan penutup. Dan nyalakan kompor secara maksimal. Sepuluh menit kemudian karamel mendidih. Di sini sangat penting bagi kita untuk menjaga suhu. Karamel ini mendidih selama 30 menit lagi. Dan jika sudah mencapai 135 derajat, kita perlu menuangkannya ke dalam panci kedua dengan adonan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan dengan mixer ini kita campur semuanya. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah pendinginan masa ini dengan cepat. Kita ingin melakukannya dengan es kering. Pada dasarnya adalah karbon dioksida beku dan suhunya minus 78 derajat. Jadi 4 kali lebih dingin dari es freezer lebih biasa. Tuang separuh es kering ke dalam panci besar. Di atas ini kita letakkan panci berisi massa panas. Es panas menguap dengan sangat cepat pada titik kontak dan mengeluarkan suara mencicit yang lucu. Separuh es kering lainnya dituangkan ke dalam dinding, sehingga pendinginan lebih efektif. Wajan sudah tertutup membeku. Kita mulai mengaduk masanya untuk mendidihkan secara merata. Setengah jam kemudian, adonan terasa lebih ringan dan bahkan bertambah volumenya. Ini karena kita telah memasukkan banyak gelembung udara ke dalamnya. Setelah 1 jam diaduk lagi, masa hampir mendingin dan mulai meregang seperti permen karet. Tapi kita butuhkan warna yang lebih putih, jadi kita tambahkan pewarna bubuk dan selingi. Setelah itu kita aduk. Hasilnya adalah adonan yang sangat putih praktis ini. Lalu tuang ke dalam cetakan.
dan masukkan ke dalam freezer. Tepat di tengah ini, kita perlu peras cekungannya dalam mangkuk dan biarkan mengeras. Setelah diamkan selama 24 jam, sekarang kita buat sirup peppermint ini. Kristal mentol yang kita gunakan sebelumnya memiliki aroma dingin yang sangat kuat, tapi tidak memiliki rasa mint ini. Oleh karena itu, kita akan membuka bumbunya sendiri. Sorong sepotong kain kasa ke dalam ekstraktor sebagai saringan, dan isi hampir penuh dengan daun mint yang kering. Di atas sini gumpalan kain kasa lainnya. Tuang 2 botol alkohol dalam lampunya. Kita buang potongan tembikar dengan sebagai panci pendidih. Setelah letakkan di atas kompor, ekstraktor di atasnya, dan pasang di tripod agar tidak jatuh. Di atas ada termos lain, namanya kulkas. Kita juga perbaiki. Dari bawah kita ke kulkasnya, kita sambungkan tabung. Ujung keduanya kita pakai adaptor. Dan sudah direntangkan di kerannya. Lalu di bagian atas kulkas ada stop kontak, juga butuh tabung. Ujung kedua ini kita lempar ke wastafel, nyalakan air dingin. Kulkas diisi dengan air, dan ilisi air keluar dengan tabung atas. Dengan cara ini, sirkulasi dengan tetap dingin sepanjang waktu. Anda bisa nyalakan kompor. Setelah itu alkohol sudah mendidih, tapi bagaimana ini berubah menjadi penyedap? Jadi, saat mencapai 78 derajat, alkohol menguap dan uapnya naik ke tabung. Begitu mencapai lemari es, dia akan mengembun dan menetes ke daun mint kita ini. Dengan cara ini, ekstraktor terus diisi, dan alkohol setelah itu mendapat aroma mintnya mengalir kembali ke lubuk bawah. Setelah 5 jam diekstrak, saya pikir ini telah memeras mint secara maksimal. Uapkan cairan dalam labu agar lebih pekat dan buang uap alkoholnya. Hasilnya adalah penyedap rasa yang sangat kuat. Kita warnai dengan warna biru. Dan tuangkan saringan ke dalam botol. Tuang sirup jagungnya di sini. Dan yang harus dilakukan hanyalah mengaduk. Ya, selesai. Sen peppermint yang menentukan cita rasa mentos raksasa ini sudah siap. Adonan yang kenyal sudah mengeras. Jadi kita mengeluarkan mangkuk. Dan isi rongga dengan sirup mint ini. Kita biarkan mengeras semalaman. Di pagi hari, sirup sudah mengeras, dan Anda bisa mengeluarkan formulir dari freezernya. Mari kita buang segala lapisan gula putih yang menempel. Dan keluarkan bagian mentos besar dari cetakan. Sobe perkamen yang tersangkut. Kita pangkas tepinya sedikit lagi. Dan akhirnya Anda bisa menyatukan. Ini lumayan, tapi sambungannya jelek. Jadi kita buat glasir putih lagi dan tutupi jahitannya. Dan ini semua selesai. Mentos raksasa sebesar 70 kilo akhirnya selesai.
Butuh waktu 4 hari untuk membuatnya, dan hari ini kita akan mirip dengan aslinya. Ayo coba mentos raksasa. Halo semuanya, hari ini kita memasak lasagne dalam 1 menit, 1 jam, dan dalam 1 hari. 1 menit telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, satu-satunya hal yang bisa dipanaskan adalah microwave adalah ini. Kita tetapkan waktu 55 detik. Setelah waktu ini sudah siap, mari kita coba. Pada prinsipnya, ini bisa dimakan. Tapi rasanya, ini tidak seperti daging dalam lasagna ini. Jadi kita memiliki 1 jam untuk menyiapkan lasagna berikutnya. Taruh wajan di atas kompornya, tambahkan minyak, dan goreng daging gilingnya. Kita pecahkan dengan spatula agar tidak mantan dengan 1 potongan daging padat. Segera setelah digoreng dengan wadah yang indah, buka saus bolognese yang sudah jadi, dan tuangkan selama toples saus ke dalam wajan. Kita tetap mencampur semuanya ini, dan kupas sedikit. Selesai. Kita juga menggunakan parut lembaran adonan siap dipakai untuk lasagna ini. Nah, di mana kita dapat keju? Parut keju keras ini dapat bertahan kasar. Selesai. Kita juga butuhkan saus krimnya, dan kita butuh mengumpulkan sausnya lasagnanya semuanya. Jadi kita letakkan selembar adonan bawah ini. Setelah kita saus telurnya, berikutnya adalah daging cincangnya. Kami ratakan. Sekali lagi adonannya. Saus. Keju parut. Adonan. Daging cincang. Dan diisinya bergantian. Kita kumpulkan lasagna ke bagian paling atas. Jadi kita kirimkan semua ini ke oven. Dalam mode atas dan bawah pada 200 derajat ini. Selesai, pada tahap ini lasagna benar-benar siap dalam 1 jam. Mari kita potong-potong. Menurut saya, ternyata lebih cantik dari lasagna pertama. Mari kita coba. Ya, ini berkali-kali lebih enak daripada yang dibeli toko. Jadi kita memiliki 1 hari penuh untuk menyiapkan lasagna ketiga. Mari kita mulai dengan sayuran. Wortel menjadi 2. Dan larutkan di atas piring. Kemudian potong-potong. Dan remukan menjadi kubus. Lalu kita taruh seledri juga. Dan dibuat sedotan. Bawang besar menjadi 2. Buat sayatan dari atas ke bawah. Dan potong menjadi kubus kecil. Alih-alih daging kencang, kita masakkan daging sapi ini dan kita potong menjadi setiap bagian menjadi 1 tulang yang tersisa. Nah, hal terakhir yang Anda perlu lakukan adalah bacon ini.
Dengan semua set ini kita pergi ke kompor. Dan hal pertama yang penting dari goreng adalah giga. Kita lakukan ini dengan daya maksimum kompor untuk mengatur kerak dengan cepat. Dan balikkan ke sisi lain. Kerak di kedua sisi yang sudah siap. Tuang iga ke dalam loyangnya. Bacon adalah yang berikutnya. Jadi kita kirimkan ke wajannya. Kita perlu cairkan lemak darinya dengan rasa asap. Dan sudah menggoreng semua sayuran kita di atasnya. Secara kira-kira 3 menit sudah cukup dan mereka menjadi lebih transparan. Setelah ini kita buka sebotol anggur merah. Dan tambahkan sayuran. Kita juga membuka toples tomat dengan sausnya sendiri. Dan kita tumbuhkan ke penggorengan. Semua ini diasinkan dan dibumbui. Lalu dicampur. Dan kita letakkan ke loyangnya. Saya memutuskan untuk menambah sedikit anggur lagi. Dan menutup loyang dengan kertas timahnya. Kita kirimkan ke oven. Dagingnya akan beranas selama 7 jam. Sudah waktunya. Kita lepaskan kertas timahnya. Dan sekarang kita keluarkan semua potongan daging dari loyang. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Dan sekarang kita tinggal keluarkan daging dari tulangnya. Secara praktis menghilang. Selesai. Sekarang dengan menggunakan 2 garpu, kita robek daging menjadi serat. Sudah kita kembalikan seratnya ke dalam sayuran. Lalu kita aduk. Di sini kita gosok keju parmesan yang enak. Lalu diaduk kembali. Isi utama sudah siap. Mari kita beralih ke adonan. Dalam mangkuk ini, tuangkan tepung dan 42 telur. Dan yang utama adalah semua kuning telur tetap utuh. Dan sekarang kita hanya misahkan dari protein dengan tangan dan pisahkan ke dalam tepung. Dan semua 10 kuning telur. Untuk rasa, kami beri garam semuanya. Dan untuk elastis adonannya, tuangkan minyak ke dalam zaitunnya. Dan uleni terbuat dari dahulu, sehingga spatulanya. Lalu dengan tangan Anda.
Adonan yang sudah dilali dipindahkan ke bungkusannya dan dibungkus. Kita biarkan beristirahat di lemari es selama 1,5 jam. Setelah itu kita balikan, tekan sekali lagi, dan potong menjadi 2 bagian. Ya, kita buatnya. Dan tekan lagi. Setelah itu kita gulung masing-masing dengan rolling pin, sehingga berbentuk oval. Dan dengan bantuan pisau ini kita bagi menjadi 2. Dan sekarang saya butuhkan mesin seperti ini untuk mengeluarkan adonan. Kita arahkan lapisan adonan kita ke antara gulung-gulung dan putar pegangannya. Pertama kali adonan ini dilewatkan, setelah itu kita kurangi jarak antara rollnya dan kita gulir lagi. Dan kita akan lakukan ini secara berulang-ulang. Adonan akan menjadi lebih tipis dan tipis harus mengarahkannya dengan tepat agar adonan tidak pecah dan penggulung. Dan kemudian kita akan memiliki lapisan yang besar dan tipis. Kita ulangi hal yang sama dengan sisa adonannya. Sekarang Anda perlu memotong spray ini dari semua sisi. Paci air di atas kompornya. Dan kita kirim adonan ke dalam air mendidih. Setelah 5 menit kita keluarkan dan letakkan di atas tisu. Celupkan kuas ke dalam minyak zaitun dan olesi adonannya. Kita ulangi semua ini dengan sisa lapisan. Dan kemudian agar nyaman mengumpulkan baksananya, kita letakkan adonan ini satu sama lain. Dan itu sebabnya kita lumasi dengan minyak, agar tidak saling menempel sekarang ini. Kita alih ke saus becamelnya, kita cetakkan minyaknya. Setelah itu kita potong 30 gram, mengirimkannya ke panci, dan taruh ke atas kompor. Setelah ini perlu dicairkan. Setelah itu kita tuangkan tepung sebagai pengental campur agar mentega terserap ke dalam tepung. Dan tuangkan 600 ml. Dan segera dengan bantuan pengocok ini kita larutkan gumpalan adonan. Dari bumbu pala dan garam. Dan setelah itu kita bisa mengentalkannya saja dan bechamel sudah siap. Nah, mari kita melaksanakannya. Kita kumpulkan isian dagingnya dan piringkan ke bagian bawah loyang. Kita distribusikan secara merata. Kemudian kita sebarkan lembaran adonan. Tuangkan saus becamelnya. Dan seterusnya, lapisan ini bergantian. Dan kita infus formulirnya dan kita oleskan banyak keju. Lalu kita dorong semuanya ke oven. Lasagna dipanggang selama 40 menit. Ini semua siap ini. Kita potong menjadi beberapa bagian. Dan keluarkan salah satunya di atas piringnya.